Oke anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Mora. Ibu Mora akan melanjutkan video pembelajaran yang kemarin kita sudah lewati terkait dengan sumber daya alam. Sekarang ada materi lagi sesuai dengan modul ajar yang saya sudah berikan ke anak-anak, itu pentingnya melestarikan alam. Oke, nanti anak-anak ikuti ya. Nah, di materi penting tentang alam ini yaitu pentingnya peran menjaga keseimbangan. Berarti anak-anak harus perhatikan, Ibu Mora punya modul ini. Yang pertama adalah, anak-anak perhatikan yang pertama yaitu pemberian layanan ekosistem. Ya, ini pentingnya peran menjaga keseimbangan. Berarti yang pertama ini adalah pemberian layanan terhadap ekosistem. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi yang pertama itu memberikan layanan, kemudian menjaga keseimbangan. Yang ketiga adalah produksi oksigen penyerapan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Itu adalah pentingnya peran menjaga keseimbangan. Jadi ada 4 hal ini untuk anak-anak amati bersama sesuai dengan video yang Ibu Mora tayang ini. Itu adalah pentingnya peran dalam menjaga sebuah ekosistem keseimbangan ya. Lanjut. Nah, kemudian lihat lagi terkait dengan perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan. Jadi ada perubahan iklim tapi dia juga berdampak anak-anak. Yang pertama tentang kesehatan yang terpengaruh pasti. Kalau anak-anak lihat kalau hujan terus-menerus pasti anak-anak secara kesehatan itu juga dia berdampak. Pasti ada flu, ada panas dan sebagainya. Itu merupakan dampak daripada lingkungan iklim yang ada. Kemudian cuaca alam yang sangat ekstrim. Beberapa hari kemarin anak-anak lihat ada hujan, guntur kilat, hujan tidak pernah berhenti. Nah, itu merupakan pengaruh daripada iklim itu sehingga mengakibatkan cuaca itu dia tetap ekstrim. Yang berikut adalah ketidakpastian produksi pangan. Pasti berpengaruh anak-anak terhadap misalnya para petani yang bercocok tanam sayur mayur. Ketika hujan terus-menerus pasti dia berpengaruh. Itu merupakan pengaruh dan dampak itu terhadap lingkungan. Kemudian keindahan alam anak-anak. Itu keindahan alam yang terjaga. Oke, pertanian yang produktif sekali. Kemudian kehidupan laut yang seimbang. Jadi kalau misalnya dampak daripada iklim itu dia baik, ya otomatis cuaca itu juga dia turut mempengaruhi. Oke, Bu Mora lanjut. Nah, di sini ada keberagaman ekosistem di bumi. Keragaman ini berarti ada beberapa hal anak-anak ya. Kita lihat gambar yang pertama ini, hutan hijau tropis. Anak-anak lihat di hutan hijau tropis. Anak-anak pasti mengamati nanti ketika nonton video ini. Di sini ada hutan hijau tropis, kemudian di gambar ini aliran air sungai, dan di laut itu juga ada anak-anak amati gambar, ada laut terumbu karang. Jadi ini beberapa keragaman ekosistem di bumi yang Ibu Mora bisa tayang buat anak-anak untuk nonton lewat video ini. Lanjut. Nah, di sini juga ada yang namanya krisis keanekaragaman hayati dan upaya untuk melindungi hewan. Nah, anak-anak lihat ada 3 macam hewan yang Ibu Mora tayang ini. Di sini sudah kita lihat bahwa dari ketiga hewan yang ada ini sudah hampir punah. Ya, dia sudah hampir punah karena Ibu Mora akan jelaskan yaitu pengundulan hutan, konservasi alam, lahan untuk pertanian dan perkotaan. Sehingga binatang-binatang ini sudah hampir tidak ada lagi anak-anak. Sudah hampir punah. Serta pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan hilangnya habitat alam ini. Nah, banyak spesies yang dia kehilangan karena dengan adanya pengundulan hutan, konversi alam atau lahan itu sudah binatang-binatang ini sudah hampir tidak kelihatan anak-anak. Dia sudah mulai punah. Nah, oke. Habitat adalah salah satu ancaman terbesar terhadap keberlangsungan hidup spesies tersebut. Jadi anak-anak lihat dengan adanya
banyak pengundulan hutan, orang meneban hutan sembarangan, ada juga konversi lahan. Maka binatang-binatang yang Ibu Mora ada tayang ini, ada 3 binatang ini, dia sudah hampir punah, sudah hampir tidak ada lagi. Koala, kura-kura penyu, dan singa Afrika. Itu karena adanya pengundulan hutan sembarangan, penebangan hutan sembarangan untuk pembuatan infrastruktur, misalnya di perkotaan, maka habitatnya itu sudah hampir hilang. Dia sudah hampir punah. Lanjut ya. Nah, ini pencemaran lingkungan dan dampak negatifnya terhadap kesehatan. Anak-anak amati baik-baik video ini ya. Lihat ada pencemaran udara terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti partikulat, terus gas, buang, kemudian anak-anak mati kendaraan bermotor dan polusi industri besar di udara. Jadi kalau misalnya kendaraan-kendaraan yang besar-besar itu dia mencemari udara karena polusi-polusi itu. Oke, kita lihat di pencemaran tanah. Terjadi ketika tambah industri tumbuh domestik dan pestisida merusak kualitas tanah. Nah, kalau misalnya para petani yang dia menggunakan pestisida pupuk itu berlebihan dan tidak menggunakan sesuai aturan, ya pasti dia akan terjadi pencemaran tanah. Kemudian pencemaran air alam terjadi ketika limbah industri. Nah, anak-anak perhatikan kalau di bendungan-bendungan itu ada terjadi limbah-limbah yang mereka buang, yang itu pasti sudah air juga turut tercemar oleh industri tersebut. Nah, di sini pencemaran suara terjadi ketika aktivitas manusia seperti lalu lintas kendaraan bermotor. Nah, kalau misalnya anak-anak perhatikan, itu juga sangat berpengaruh terhadap dari pencemaran udara itu. Ambil misal anak-anak, suara pasti terganggu dengan adanya pencemaran-pencemaran. Misalnya kita jalan di jalan raya, banyak debu kendaraan, itu pasti salah satu adalah pencemaran, dia berpengaruh pada suara kita. Oke, Bu Mora lanjut. Ini adalah konservasi sumber daya alam untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, anak-anak tadi sudah minggu kemarin Ibu Mora sudah tayang lagi terkait dengan video sumber daya alam. Ini Ibu Mora lebih memperluas lagi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Konservasi sumber daya alam untuk berkelanjutan itu hutan. Pohon dapat ditanam kembali dan hutan dapat diperbaharui. Ya. Kemudian tumbuhan dan tanaman dapat ditanam kembali melalui tanah. Sumber daya air yaitu sungai dan danau. Kemudian energi terbarukan, sumber energi seperti energi surya dan energi angin. Oke, pindah lagi ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi, gas alam, batu bara adalah sumber daya alam lingkungan. Itu yang tidak dapat diperbarui anak-anak. Itu ketika dipakai habis ya, otomatis dia selesai, dia habis. Logam berharga seperti emas, perak, sumber daya itu penggaliannya, ya ketika habis ya habis, dia tidak bisa lagi. Kemudian mineral, besi, aluminium juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batuan, granit, marmer adalah contoh yang juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut ya. Nah, ini anak-anak perhatikan. Di sini Bu Mora ada buat aksi individu dan kolektif dalam menjaga lingkungan. Nah, ini terpulang ke anak-anak ya. Untuk anak-anak perhatikan untuk aksi individu, aksi anak-anak, aksi perorangan ya. Kalau misalnya untuk pengelolaan sampah. Anak-anak perhatikan keterangannya. Dengan mendaur ulang sampah, mengurangi dan membuang sampah secara bertanggung jawab. Kalau misalnya anak-anak diajarkan di sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak-anak bisa mendaur ulang hal-hal yang sudah tidak dipakai, sudah dibuang di sampah. Nah, bisa digunakan kalau misalnya anak-anak punya kreativitas, ya bisa anak-anak mendaur ulang kembali. Konservasi air alam. Melalui praktek hemat air seperti memperbaiki kebocoran, mengurangi penggunaan air. Nah, kalau untuk aksi individu ini, kalau di rumah anak-anak punya air tidak dipakai sembarangan misalnya. Anak-anak ya lihat kalau misalnya ada pipa yang bocor bisa
anak-anak perhatikan sama-sama dengan orang tua untuk menambalnya. Nah, itu berarti sudah lebih kita mengurangi tidak membuang air semena-mena begitu anak-anak. Dalam penggunaannya kita menghemat. Kemudian dalam pendidikan dan kesadaran, melalui pendidikan dan kampanye kesadaran individu dan kelompok dapat meningkatkan anak-anak punya aksi individu itu. Jadi kalau misalnya di pendidikan, di sekolah ada sosialisasi terkait dengan bagaimana cara membuang sampah yang benar, bagaimana cara mendaur ulang sampah untuk bisa dijadikan bahan pakai kembali. Nah, itu anak-anak nanti ke depannya mungkin ada seperti itu ya. Tapi intinya anak-anak lewat aksi individu ini bisa anak-anak belajar terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan dan kelestarian alam ini. Nah, anak-anak lihat terkait dengan pertanian berkelanjutan. Jadi kalau yang namanya berkelanjutan berarti masa jangka panjang. Nah, pendekatan dalam praktik pertanian yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, ya anak-anak untuk kita punya makan hari-hari, untuk kebutuhan itu kebutuhan pangan, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi cara bercocok tanam yang benar ya itu secara pertanian itu dia bisa akan berkelanjutan dan berkepanjangan. Nah, anak-anak setelah materi pelestarian alam lingkungan ini ada tantangan dan harapan yang kita hadapi. Oke, melalui kesadaran yang semakin meningkat, tindakan individu dan kolektif serta inovasi dalam teknologi dan kebijakan, kita memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, anak-anak itu tantangan ya. Jadi melalui kesadaran kita, jadi kita punya kesadaran pribadi saja dulu, itu kalau kita menjaga melestarikan lingkungan pasti anak-anak bisa mengetahui sendiri tentang bagaimana kita meningkatkan menjaga kita punya lingkungan itu supaya dia lebih baik lagi. Nah, harapan kita adalah untuk melihat planet kita pulih dari kerusakan yang telah kita timbulkan. Jadi seperti yang tadi ada 3 hewan itu anak-anak amati di video yang pertama tadi, itu harus dijaga habitatnya, tempat mereka itu. Sehingga tidak akan punah binatang-binatang itu. Tapi kita lihat kenyataannya di perkotaan ada penggundulan, jadi ada penebangan hutan, konservasi alam, sehingga hewan-hewan itu mereka punya tempat tinggal, itu habitat mereka sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Jadi akhirnya lama-kelamaan binatang-binatang itu juga akan punah. Jadi kita tetap sebagai anak didik, ya anak-anak akan belajar terus berkelanjutan dan bisa melihat lingkungan alam ini. Oke anak-anak, video Ibu Mora sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.